Baru saja dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat AS, Donald Trump sudah membuat kebijakan dan melontarkan pernyataan kontroversial. Miliarder 78 tahun yang pernah menjabat sebagai Presiden AS periode 2017-2023 itu memang dikenal sebagai figur yang penuh dengan skandal. Ia memiliki beragam aturan kontroversial selama menjabat, seperti tarif, reformasi pajak, kebijakan imigrasi, dan lainnya. Pasca menjabat kali kedua, sudah ada beberapa pernyataan dan kebijakan yang menyorot perhatian publik. Kebijakan itu dinilai memiliki dampak luas tak hanya kepada sejumlah negara saingannya seperti China, Rusia, bahkan termasuk Palestina, hingga Indonesia. Sejumlah kaum minoritas juga disebut bakal terdampak dari kebijakan tersebut. Sebuah konten yang beredar di media sosial mengklaim bahwa Presiden Donald Trump ingin memindahkan 2 juta warga Gaza ke Indonesia. Wacana memindahkan warga Gaza ke Indonesia pertama kali disebutkan dalam berita NBCnews.com edisi 19 Januari 2025. Berita itu mengulas informasi bahwa utusan Trump untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, menyinggung rencana kelanjutan dan kesepakatan gencatan senjata, termasuk relokasi sementara 2 juta warga Palestina yang saat itu berada di pengungsian. Indonesia disebut menjadi salah satu negara yang dikaji untuk menjadi tujuan pemindahan sementara tersebut. Terkait kabar tadi, Dr. Sosiologi dari Universitas Pajajaran, Janus T.H. Siahaan, dalam opininya yang diterbitkan The Times of Israel menyatakan perkataan Witkoff bukan pernyataan resmi Trump. Namun menurutnya pernyataan itu menggambarkan pemerintahan Trump tidak menyukai sikap Indonesia yang aktif memojokkan Israel dalam forum-forum internasional. Menurut Janus, secara teknis rencana itu sulit direalisasikan, mengingat warga Palestina sangat setia mempertahankan tanah air mereka. Indonesia juga bukan tujuan utama pengungsi dari Timur Tengah. Wacana itu berpotensi menjauhi agenda solusi 2 negara. Kementerian Luar Negeri atau Kemlu Indonesia sendiri menolak usulan Trump soal relokasi sebagian warga Gaza ke Indonesia. Dalam rilis resmi, Kemlu menyatakan pemerintah tak pernah memperoleh informasi apapun dari siapapun soal relokasi warga Gaza ke Indonesia. Tak lama setelah dilantik sebagai presiden, Donald Trump juga mengeluarkan perintah eksekutif baru yang bertujuan mendeportasi semua mahasiswa internasional di kampus universitas yang menyatakan sentimen pro-Palestina atau berpartisipasi dalam demonstrasi pro-Palestina. Trump menyatakan bahwa pemerintah federal akan menggunakan semua alat hukum yang tersedia dan sesuai untuk menuntut dan mengusir pelaku pelecehan dan kekerasan antisemit yang melanggar hukum. Mahasiswa Yahudi telah menghadapi diskriminasi yang tak henti-hentinya, penolakan akses ke area dan fasilitas kampus, termasuk perpustakaan dan ruang kelas, serta intimidasi, pelecehan, ancaman fisik, dan serangan, bunyi perintah Trump dilansir Al Jazeera. Kepada semua penduduk asing yang bergabung dalam protes pro-jihadis, kami memberikan peringatan pada 2025, kami akan menemukan Anda dan kami akan mendeportasi Anda, kata Trump dalam lembar fakta tersebut. Dalam pernyataannya, Trump menegaskan akan segera membatalkan visa pelajar semua simpatisan Hamas di kampus-kampus perguruan tinggi yang telah dipenuhi dengan radikalisme. Perintah eksekutif Trump juga mengakhiri kewarganegaraan berdasarkan kelahiran bagi imigran gelap. Perintah Trump tersebut mengarahkan badan-badan federal menolak untuk mengakui kewarganegaraan AS bagi anak-anak yang lahir di AS dari ibu yang berada di negara itu secara ilegal atau secara legal dengan visa, jika ayahnya bukan warga negara AS atau penduduk tetap yang sah. Perintah itu juga menolak kewarganegaraan bagi anak-anak yang lahir di AS mulai 30 hari sejak kebijakan itu ditekan, jika setidaknya salah satu orang tuanya bukan warga negara Amerika atau pemegang kartu hijau. Padahal Mahkamah Agung AS sudah sejak lama memutuskan bahwa anak-anak yang lahir di AS dari orang tua asing adalah warga negara AS berdasarkan amandemen ke-14. Terkait ekonomi internasional, Donald Trump mengancam akan memberlakukan tarif 100% bagi komoditas ekspor negara-negara anggota BRICS. Ancaman ini dinyatakan Trump menanggapi wacana BRICS mengganti dolar AS dengan mata uang lain dalam perdagangan internasional.
BRICS merupakan kelompok ekonomi berkembang yang didirikan Brazil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, dan Indonesia. Agenda de-dolarisasi telah disampaikan anggota-anggota BRICS beberapa tahun belakangan, terutama usai Rusia terkena sanksi sistem pembayaran internasional SWIFT. Bahkan, terdapat usulan agar BRICS membuat mata uang sendiri. Kami akan menuntut komitmen dari negara-negara yang kelihatannya memusuhi kami, bahwa mereka tidak akan membuat mata uang BRICS baru ataupun mengusung mata uang lain untuk menggantikan dolar AS yang kuat. Atau mereka akan menghadapi 100% tarif. Dan siap-siap berhenti berjualan di ekonomi AS yang menakjubkan, ancam Trump. Ini bisa jadi kado terburuk Indonesia di awal tahun 2025 yang baru bergabung dalam keanggotaan BRICS. Trump mengeluarkan perintah eksekutif yang memenuhi janji kampanyenya untuk menarik diri dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Trump sebenarnya telah mendorong AS untuk meninggalkan Organisasi Kesehatan Dunia itu menjelang akhir masa jabatan pertamanya pada 2020 dengan alasan penanganan pandemi yang gagal. Tetapi Joe Biden membatalkan penarikan tersebut saat ia menjabat pada 2021. Trump secara konsisten menyebut WHO sebagai boneka Beijing, yang mengklaim bahwa Badan Kesehatan Dunia itu lebih mendengarkan kepentingan Cina daripada melindungi kepentingan global. Trump juga mengeluarkan WHO yang terus menuntut pembayaran yang tidak adil, jauh melebihi proporsi pembayaran yang dinilai negara lain. Kebijakan kontroversi Trump lainnya adalah menghentikan pasokan medis dan obat-obatan untuk negara-negara yang didukung oleh Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat atau USAID di seluruh dunia. Obat-obatan ini termasuk untuk penyakit Human Immunodeficiency Virus atau HIV, malaria, tuberkulosis atau TBC, serta pasokan medis bayi yang baru lahir. Langkah ini adalah bagian dari pembekuan yang lebih luas terhadap bantuan dan pendanaan AS yang diberlakukan sejak Trump mulai menjabat pada 20 Januari 2025. Sebagai informasi, USAID bertugas membantu negara-negara miskin di seluruh dunia melalui berbagai program pembangunan ekonomi dan kemanusiaan. Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan Indonesia turut kena dampak dari kebijakan baru Trump tersebut. Meski begitu, Budi optimis bantuan tidak hanya bisa didapatkan dari AS. Trump menyebut Panama telah melanggar sejumlah perjanjian dengan AS terkait terusan Panama. Selain itu, dia mengatakan kapal-kapal AS mendapat perlakuan buruk dan dikenakan tarif sangat tinggi hingga memicu kekecewaan bagi rakyat Amerika. Kapal-kapal Amerika dikenakan biaya yang sangat mahal dan tidak diperlakukan secara adil dalam bentuk apapun, termasuk Angkatan Laut Amerika Serikat, kata Trump dalam pidato perdananya di Gedung Capitol. Yang terpenting, Cina mengoperasikan terusan Panama padahal kita tidak memberikannya kepada Cina. Kita memberikannya kepada Panama dan kita akan merebutnya kembali, ujar Trump. Donald Trump juga mempersilahkan miliarder Elon Musk untuk membeli aplikasi TikTok jika CEO Tesla tersebut menginginkannya. Aplikasi video pendek yang digunakan oleh 170 juta orang Amerika itu sempat dinonaktifkan sementara dari pengguna sesaat sebelum undang-undang yang menyatakan bahwa aplikasi itu harus dijual oleh pemiliknya di China, ByteDance, dengan alasan keamanan nasional. Bloomberg News pernah melaporkan bahwa pejabat China sedang dalam pembicaraan awal tentang kemungkinan opsi untuk menjual operasi TikTok di Amerika Serikat kepada Musk meskipun perusahaan itu membantahnya. Elon Musk yang menggelontorkan dana lebih dari 250 juta US dollar untuk membantu Trump memenangkan pemilihan presiden, mengatakan ada lingkungan bisnis yang tidak seimbang antara AS dan China. Saya sudah lama menentang pelarangan TikTok karena itu bertentangan dengan kebebasan berbicara. Meski begitu, situasi saat ini di mana TikTok diizinkan beroperasi di Amerika, tetapi X tidak diizinkan beroperasi di Tiongkok tidak seimbang, kata Musk yang memiliki platform media sosial X. Salah satu kebijakan Trump di bidang ekonomi adalah kebijakan proteksionisme American First. Ini adalah kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri AS dengan membatasi impor barang dan jasa dari negara lain. Ekonom senior Mashita Kristalin mengungkapkan kekhawatirannya soal dampak kebijakan itu.
Ia mengatakan kebijakan tersebut bakal mempengaruhi perekonomian negara karena posisi Indonesia sebagai negara dengan ekonomi terbuka yang bergantung pada perdagangan internasional. Menurut Masyita, kebijakan itu berpotensi memicu ketidakstabilan harga komoditas global. Indonesia yang merupakan eksportir utama komoditas seperti batu bara, minyak kelapa sawit, dan karet dapat terdampak oleh fluktuasi harga yang tajam akibat perang dagang global, ujarnya. Penurunan harga komoditas, lanjut Masyita, akan berimplikasi pada menurunnya pendapatan negara dari sektor tersebut, sekaligus mengurangi daya beli masyarakat di wilayah penghasil komoditas. Selain itu, langkah negara-negara mitra dagang AS untuk melindungi ekonomi domestik mereka pun dapat mempersulit akses produk Indonesia ke pasar internasional. Sebagai contoh, penerapan kebijakan anti-dumping atau hambatan non-tarif oleh mitra dagang utama seperti Uni Eropa dan Cina dapat memperkecil peluang ekspor Indonesia, ujar Masyita.